Niati, suara jelas ya. Oke, kita doa dulu seperti biasa ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Nyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Najwa, Mbak Ami. Oke, udah boleh kita jawab teman-teman, udah boleh kita ngobrol. Siap Mbak Ati, Mbak Yuriza, Mbak Tusri ya, Mbak Caci, Mbak Yani. Oke, sekali lagi doa yang ketiga, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman semuanya ya, siap Mbak Ayuna. Nah, tadi ada yang nanya, kalau ngasih orang tua dari penghasilan kita, itu termasuk sedekah nggak? Jelas, itu bagian dari sedekah ya, teman-teman ya. Nah, itu bagian dari sedekah ya, sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, siap ya. Siap ya. Siap Mbak Nur Hasanah ya. Oke. Ya, 10 Zulhijjah nanti 1 sampai 9 Zulhijjah nanti puasa, nanti aku jelaskan, udah dekat-dekat hari ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Siva ya. Oke, siap Mbak Nur Korotul. Oke, sebentar ya, kita selesaikan dulu secara adat ini. Oke, bentar. Nah, ya hadir ya. Oke, jadi kalau aman ya, sama-sama ya. Terima kasih juga teman-teman udah mau nemenin hari-hari aku ya. Suara jelas ya. Ustazah, apa niat kodo puasa? Niat kodo puasa sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Ustazah, iya kalau sholat duduk nggak pakai kursi, selonjoran boleh nggak? Boleh. Ketika lututnya nggak bisa ditekuk, sakit, ya teman-teman boleh sholat selonjoran, nggak jadi masalah. Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Mungkin nggak saat promo ya Mbak Titin ya, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah bacaannya kalau hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, itu dibaca saat teman-teman lagi sedih. Pokoknya lagi baper, lagi sedih, lagi tersakiti, merasa terzolimi walaupun enggak gitu ya. Nah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ustazah, kalau niat bersih dari haid sama berhubungan suami istri, boleh disatuin gak? Niatnya mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke? Ustazah cantik banget. Memang sih. Canda ya. Ustazah, apakah jika kita kurban dan daging dijadikan resepsi? Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kan nggak dijual, hanya dijadikan makanan arisan, ajak orang makan, resepsi, sunatan, walimatus safar, nggak masalah ya. Ustazah, sholat sunnah baca iftitah nggak? Sholat sunnah dan sholat wajib, iftitah itu nggak wajib. Sholat sunnah dan sholat wajib, iftitah itu nggak wajib. Iftitah itu cuman sunnah. Dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Oke, gitu ya. Jadi nggak baca iftitah, sholatnya tetap sah kok ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah orang yang berkurban harus memasak daging, boleh memakan daging kurban? Siap Mbak Bunda Liza. Kenapa teman-teman banyak yang nanya, orang yang berkurban boleh makan daging kurban gak? Sepertinya sih ada yang lewat kali ya, video FYP di beranda teman-teman, ada yang menyatakan tidak boleh makan daging kurban. Jadi orang yang berkurban justru disunnahkan memakan daging kurbannya. Nah, makanya Rasulullah itu selalu memakan hati untanya litabarruk ya, untuk mendapatkan berkah ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau oke, sebentar, lari pula live aku ya. Ustazah, iya kalau kita mau ikut kurban, oke, tapi uangnya dari istri kurban, untuk kurban satu keluarga. Gak apa-apa, siapa yang berkurban. Kalau istri mengkurbankan satu keluarga, maka atas nama satu keluarga dan 7 keluarga ikut berkurban, maka nanti keluarga itu boleh doakan orang lain yang tidak berkurban. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya nenek saya,
karena nenek nggak ikut kurban, almarhum kakek saya karena almarhum kakek nggak ikut kurban, misalnya seperti itu ya. Ustazah, apakah sudah meninggal diakikahkan? Nggak usah. Kalau meninggal nggak usah akikah, ya cukup kurbankan saja kalau mau. Ustazah, saya tukang kentut. Wah, ada tukang kentut pula di sini ya. Kerjanya kentut dong. Berarti tukang kentut ya. Dan kalau wudhu sampai 3 kali. Bolehkah kentut saya tahan ketika sholat? Menahan kentut dalam sholat. Dalam fiqh sunnah sabik dijelaskan bahwa makruh. Jadi kalau dibuang batal, kalau ditahan makruh. Tapi sholatnya sah ya. Ustazah, bom-bom jarang ke-spill. Itu bom-bom di belakang lagi tidur ya, tuh di lemari tuh. Teman-teman ya, lihat bom-bom sedikit dulu. Tuh, nampak kan ekornya doang tuh. Jadi kotak tisu dia di lemari aku. Tenang, bom-bom aman guys. Iya. Ustazah, Oke, kalau kita nyuruh ngingetin ibu sendiri, sholat zikir, ibadah dosanya ke kita enggak. Kita hanya berdosa kalau kita tidak mengingatkan. Ya, misalnya suami enggak sholat, istri enggak sholat, kita berdosa. Kapan kita berdosa? Kalau kita tidak mengingatkan. Tapi kalau kita mengingatkan, tahu-tahu dia enggak mau, kita enggak kena dosa lagi. Kenapa kita harus mengingatkan? Karena idza al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita mesti ubah kemungkaran itu, oke? Ustazah, iya apa? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya makruh itu lebih baik ditinggalkan karena Allah tidak suka ya. Ustazah, kalau kurban masih punya hutang, lebih pilih yang mana? Hutang dulu teman-teman ya, hutang dulu. Karena yang berkurban itu juga nggak wajib kalau kita masih belum mampu ya. Bayarlah hutang itu segera ya. Kalau ada uang 3 juta, ada hutang 10 juta, cicillah 3 juta dulu ya. Ustazah, mau tanya sholat witir. Apa pertanyaannya? Kalau sholat witir itu pokoknya dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Ya, kalau habis isya udah witir, tengah malam nggak boleh witir lagi. Contoh, habis isya teman-teman ba'diyah isya. Tengah malam teman-teman habis isya ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman witir. Boleh. Tengah malam mau witir lagi boleh nggak? Jangan ya, tahajud boleh, witir jangan. Jadi witir itu cuman boleh dikerjakan 1 kali aja ya. Nah tapi kalau habis isya teman-teman tidur, tengah malam mau tahajud boleh, witir boleh. Kalau tadi belum witir, oke? Witir itu bisa 1 rakaat, boleh 3 rakaat ya, 1 rakaat atau 3 rakaat ya. Kalau mau 3 rakaat, 1 kali salam boleh, tapi tidak pakai tahiyat awal. Ya, dan rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, lalu kemudian berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Ustazah, iya, saya lagi nabung untuk umroh. Kalau uangnya diambil untuk kurban, apa bisa? Bisa, ambil dulu untuk kurban, nanti tabung lagi untuk umroh ya. Ustazah, iya. Anakku sedang ujian, saya tidak bisa sholat malam karena haid gitu kan. Adakah amalan lain untuknya? Ya tinggal Mbak bersolawat dan doakan agar dia lulus ujiannya. Atau Mbak sekedar sedekah lalu doakan dan wasilahkan agar dia lulus ujiannya. Nanti teman-teman anaknya disuruh melakukan sholat hajat untuk mendoakan dirinya sendiri. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian minta anaknya mendoakan dirinya sendiri agar ujiannya lulus ya. Puasa qadha belum selesai, tapi melaksanakan puasa Arafah nggak apa-apa. Karena sejatinya puasa qadha itu gantinya sampai Sya'ban tahun depan. Kalau teman-teman mau lebih aman, silahkan teman-teman ganti qadha sekarang. Mumpung masih bulan Zulqa'dah. Kalau bulan Zulqa'dah ini tepat waktu yang paling mantap untuk mengqadha puasa. Dari sekarang aja, kan masih lama Zulhijjahnya. Paham ya? Ustazah, iya.
belum umroh tanpa suami, boleh nggak umroh tanpa suami? Kalau suaminya izinkan, suaminya ridho, selagi di travel itu ada perempuan sebagai mahram lain bagi kita, nggak masalah. Yang penting dalam satu bis itu nggak kita sendiri. Yang penting dalam satu pesawat itu nggak kita sendiri yang perempuan. Ada mahram lain perempuan yang menjadi teman kita. Oke. Ustazah, kenapa ada yang bilang ke kuburan tidak boleh pakai sendal? Ya, itu cuman adab Mbak Ruli. Adabnya ke kuburan buka sendal. Memang seperti itu Mbak. Tapi kalau kuburannya penuh dengan duri derita, jangan dibuka. Itu cuma adab. Dia tidak sampai ke tahap haram. Jadi kalau kuburannya banyak duri, pakailah sendalnya. Ustazah, iya. Gimana cara mengerjakan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam? Tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Dia tidak sampai dia tidak seperti sholat maghrib. Jadi supaya beda dengan sholat maghrib, maka rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, mana lebih baik baca iftitah atau tidak dalam sholat wajib? Baiklah baca iftitah. Iftitah itu sunnah. Yang namanya sunnah lebih baik dikerjakan. Apakah anak laki-laki kita dengan anak kandung batal wudu? Oh tidak. Anak itu mahram kita ya. Dengan dia tidak batal wudu ya. Zah, amalan di bulan Zulhijjah apa saja? Masih lama. Teman-teman fokus ke amalan di bulan Zulqa'dah dulu. Ya, tinggalkan dosa di bulan ini. Masih ada 10 hari lagi. Lalu kemudian teman-teman usahakan untuk memperbanyak ibadah. Ya, yang ada dosa-dosa itu tinggalkan dulu, memperbanyak ibadah. Saran aku, ini izin minta maaf, sebelum tanggal 1 Zulhijjah ganti puasanya. Supaya nanti teman-teman kalau mau puasa Arafah nggak bingung lagi nih. Saya belum kodo tapi saya pengen Arafah dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat boleh di2 kalikan nggak? Bagus. 2. Sholatul lail masna ya. Jadi sholat malam itu 2 ya. Jadi gitu ya teman ya. Ustazah, iya berarti anak laki-laki sudah balik tidak masalah Mbak Dinda, tidak batal wudu ya. Ustazah, iya bolehkah berkurban kalau utang di bank masih gede? Kalau teman-teman utangnya terlalu gede di bank, maka kalau sampai ratusan juta, silahkan teman-teman berkurban. Tapi ingat, usahakan keluar dari ribanya. Kalau teman-teman tanya sama aku masih punya hutang 500 juta Ustazah. Lalu kemudian aku punya uang untuk berkurban. Bayar hutang ribanya dulu, walaupun dia gede ya. Kalau ada rezeki, kalau ada aset, jual asetnya untuk membayar hutang ribanya ya. Oke, Ustazah, kalau kita lupa rakaat dan ingat mau sujud sahwi, tapi sampai rakaat terakhir lupa sujud sahwi. Setelah salam masih bisa kalau memang betul-betul terlupa ya. Ustazah, iya, sebentar ya. Bagaimana posisi tujuh yang benar ketika tahiyat? Jangan melewati lutut. Ini adalah lututku, ini adalah telunjukku. Jangan melewati lutut ya. Ini lutut harus sejajar dengan telunjuk. Dan kita sholat itu melihat ke tempat sujud. Seketika kita tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah, maka mata kita berpindah ke tempat sujud. Sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru pindah lagi ke tempat sujud. Ketika syahadat, matanya pindahkan ke telunjuk. Ketika selesai syahadat, pindahkan matanya ke tempat sujud ya. Ustazah, iya aman ya. Ustazah, niat kalau sebentar ya. Kurban pakai uang sedekah. Kurban pakai uang sedekah subuh nggak apa-apa. Nanti dapat pahala kurban. Dia tidak dapat pahala sedekah. Ya, jadi itu namanya jadinya tabungan kurban loh Mbak ya. Nah, jadi itu namanya tabungan kurban. Sedekah subuh dipakai berkurban. Apakah salah? Tidak salah sih. Karena gimana pun sedekahnya nggak wajib ya kan. Hanya saja nanti dapatnya pahala kurban ya. Ustazah, saat sholat di Mekah, apakah saat berdiri dan duduk mata kita ke tempat sujud? Usahakan tetap ke tempat sujud walaupun wajahnya menghadap Ka'bah ya. Ustazah, iya oke.
lebih baik kurban untuk anak dulu atau orang tua dulu? Teman-teman, kalau mau yang dulu-dulu, kita dulu. Ya, orang tuanya belum berkurban, maka berkurbanlah orang tuanya. Jangan dia kurbankan anak dulu, jangan dia kurbankan tetangga dulu, jangan dia kurbankan siapa dulu, dia dulu. Yang namanya kurban, kita duluan. Oke, nah kita duluan ya. Kalau kita udah pernah berkurban, barulah kita kurbankan orang lain atau orang meninggal ya. Ustazah, alhamdulillah, mau tidur wudhu, tapi sampai kamar kentut. Apa harus wudhu lagi? Untuk apa Mbak? Kalau Mbak mau sholat, tentu Mbak wudhu lagi dong. Tapi kalau Mbak sekedar mau jaga wudhu, ya sekedar mau jaga wudhu, ya hadikumullah. Jadi kalau teman-teman sekedar mau jaga wudhu, maka teman-teman mesti ambil wudhu lagi untuk dapat sunnahnya. Nggak jadi masalah. Tapi kalau sholat wajib ya. Kalau mau tidur sunnah, tidak wajib. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh kepada orang tua? Bebas. Sedekah kepada orang tua nggak jadi masalah. Zakat yang nggak boleh. Oke. Ustazah, kalau belum akikah boleh berkurban nggak? Itu dua bab yang berbeda. Boleh saja berkurban walaupun teman-teman belum akikah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iftitah yang benar wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Dua-duanya benar. Kalau wa ana awalul muslimin artinya adalah aku mukmin muslim yang awal. Tapi yang masyhur wa ana minal muslimin ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau masih punya hutang puasa Ramadan, apa tidak boleh puasa Arafah? Boleh teman-teman. Sama dengan pertanyaan teman-teman kemarin. Kalau kita belum puasa Syawal, boleh nggak saya kalau saya belum kodo, boleh nggak saya puasa Syawal? Boleh teman-teman ya, boleh. Tetapi yang paling penting adalah usahakan kodonya dibayar di bulan ini ya. Nanti biar teman-teman nggak bingung, ketemu puasa Arafah bingung lagi, aku belum kodo lagi. Mau puasa Arafah boleh nggak? Ketemu Yaumul Bid bingung lagi. Aku ketemu Yaumul Bid nih, boleh kodo nggak? Bingung teman-teman jadinya. Jadi cepat aja kodonya, biar teman-teman nggak bingung aja. Tapi secara hukum boleh ya. Ustazah, badal haji boleh nggak untuk orang hidup? Nggak boleh. Badal haji, badal umroh hanya bisa untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan satu orang hanya boleh membadalkan satu orang. Ya, satu kali umroh hanya satu kali badal. Nggak bisa sekali dia umroh langsung banyak badal. Nggak bisa. Ya, makanya waktu aku dulu sempat membadal-badalkan umroh waktu aku muda dulu, ada 5 orang yang minta badal, misalnya itu lututnya mantep ya, kepala ke bawah kaki ke atas. Ya, ambil mikot umroh lagi, ambil mikot umroh lagi ya kan, memang tugasnya pada masanya kan. Oke, Ustazah, iya, bagaimana Ustazah, sebentar ya. Kalau mau umroh dengan uang arisan boleh nggak? Boleh, tapi ada syarat. Yang pertama, perjelas ahli warisnya. Bahwa ahli warisnya akan membayar sisa arisan kalau dia meninggal. Yang kedua, arisan umroh itu mesti tentu dulu travelnya. Jelas travelnya dulu, paket keberangkatannya. Yang ketiga adalah dia tidak boleh ada iming-iming yang lain. Misalnya ada denda, kemudian ada hal yang lain. Itu namanya arisan umroh ya. Nah, gitulah teman-teman, itu namanya arisan umroh. Tapi Ustazah nyaranin enggak. Aku nyaraninnya teman-teman umroh itu kalau mampu cash aja. Daftar haji dulu atau umroh dulu. Rasulullah tuh umroh dulu kok baru haji. Nggak usah khawatir. Kalau teman-teman mau umroh dulu nggak apa-apa. Rasulullah itu dalam hidupnya umroh dulu kok teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau umroh dapat pahala haji di bulan Ramadan. Siapa yang berumroh di dalam Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji. Oke? Aman ya teman-teman ya. Nggak kecepatan kan? Pas kan? Aku ngomong pas kan? Nggak cepet kali kan? Soalnya pertanyaan teman-teman kayak rudal ini ya. Aku coba lebih kayak rudal lagi. Ustazah, iya. Sholat subuh imaman datang terlambat. Bolehkah qobliyahnya setelah berjamaah? Jangan ya. Walaupun ada yang membolehkan, tidak terlalu perlu teman-teman paksakan. Karena tidak ada sholat setelah azan, setelah subuh ya. Ustazah, iya.
Sebentar ya. Bolehkah sedekah subuh di rumah, tapi dipakai pribadi? Kalau sedekah subuh dipakai pribadi itu namanya tabungan, Besti. Yang namanya sedekah harus untuk orang. Ya, kasih makan kucing, kasih makan anak, kasih traktir kawan, ya traktir makan teman, ya. Kalau sedekah subuh dikumpulkan di rumah, dipakai pribadi, tabungan itu namanya. Oke, siap Pak Fajran ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, ilmu torekat itu syirik enggak? Ya enggak. Torekat itu adalah sebuah ilmu yang kalau diseimbangkan dengan syariat bagus ya. Torekat, hakikat dan syariat bagus ya. Enggak syirik. Kecuali kalau dia bertawasul dengan gurunya udah meninggal, dia minta doa kepada orang meninggal, itu baru syirik ya. Ustazah, iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau sedang umroh, suami minta berhubungan badan gimana? Kalau sedang umrohnya tidak boleh. Tidak boleh menikah, berhubungan badan, berdarah, pakai wangi-wangian, gak boleh. Tunggu dulu habis umroh, bilang sama suaminya. Umroh kan cuma berapa jam lah? Umroh cuma 6 jam kan? Oke, gitu ya. Umroh dari ihram sampai tawaf, sampai sa'i, sampai tahallul, mana boleh berhubungan badan. Menikah juga tidak boleh. Setelah selesai tahallul, cus dah. Suka hatilah lagi ya kan. Oke, baru dibolehkan ya. Ustazah, iya. Sebentar. Siap Mbak Nur Aini. Kalau mau kurban, pahalanya untuk orang tua itu gimana caranya? Apakah niatnya di dekat hewan kurban? Boleh saat berkurban atau di hari habis sholat Idul Adha boleh. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah ibu saya pahalanya. Kemudian kakek saya pahalanya, orang tua saya yang meninggal, dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya, oke. Tidak boleh motong kuku saat proses kapan? 1 Zulhijjah. Nah, aku nih masih ragu nih. 1 Zulhijjah itu tanggal 28 Mei atau tanggal 29 Mei. Nah, itu yang kita belum tahu. Nah, Idul Adha itu tanggal 6 atau tanggal 7. Itu masih simpang siur ya. Jadi yang jelas dari tanggal 28 Mei sudah hati-hati. Yang berkurban tidak boleh potong kuku sampai tanggal 6 atau 7 Juni ya. Tidak boleh potong kuku, cukur rambut sampai dia dipotong tuh hewan kurbannya ya. Oke, Ustazah, bayar uang kurban pakai bunga deposito. Jangan, Mbak, ya. Jangan ya. Karena niat benar, cara kita nggak benar ya. Deposito itu tidak dibolehkan ya dalam syariat agama kita. Kalau dia syariah gimana? Nah, kalau dia syariah tetap aku nggak merekomendasikan. Kenapa? Karena di atasnya tetap Bank Indonesia. Walaupun banyak yang membolehkan, tapi hati-hati jauh lebih baik ya. Cari instrumen investasi banyak kok Mbak yang syariah, kayak SR itu bisa, SBSN, SBR itu bisa. Coba tanya ke banknya ya. Ustazah, iya, apa? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Bolehkah zakat 2,5% diberikan ke orang tua? Ke orang tua nggak boleh zakat, Mbak. Ke saudara boleh, Mbak. Aku zakat ke kakakku kalau dia fakir miskin misalnya. Aku zakat ke adikku kalau dia fakir miskin, bisa. Tapi kalau dia zakat kita ke anak kandung, ke orang tua kandung, nggak bisa Mbak. Karena dia tanggung jawab kita. Puasa Arafah tanggal berapa? Jangankan puasa Arafah, 1 Zulhijjah aja masih simpang siur nih teman-teman ya. Kasih aku waktu untuk memastikan tanggalnya ya. Takut salah kalau disampaikan dari sekarang. Idul Adha itu entah tanggal 6, entah tanggal 7 nih ya. Nah, jadi teman-teman fokus dulu dengan Zulqa'dahnya ya. Dengan bulan ini tinggalkan dosa dan kemudian teman-teman perbanyak ibadah, dan saranku di bulan ini teman-teman usahakan untuk kodo puasanya biar enak puasanya. Ya, masih simpang siur banget nih ya kan. Aku udah khawatir salah nanti ya untuk puasa Arafahnya. Setuju ya, jika udah pasti nanti aku pasti buatkan videonya untuk teman-teman semua. Jika udah pasti 1 Zulhijjahnya, aku juga akan bilang teman-teman jangan potong kuku lagi yang berkurban, jangan lagi cukur-cukur. Aku ingatkan teman-teman masuk aja ke live jam segini boleh, pagi juga boleh, kita live tiap hari dan ada video-video juga untuk mengingatkan kita semua. Oke ya. Gitu ya. Oke, Ustazah, iya sebentar ya.
Apakah umroh 30 hari di bulan Ramadan setara kayak haji? Jelas nggak harus 30 hari. Guys, umroh itu kan cuman sebentar. Umroh itu kan cuman ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Lakukan 1 kali di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Umroh 13 hari itu kan sama ziarah-ziarahnya. Sebenarnya umroh itu sehari bisa. Nah, umroh di bulan Ramadan sama dengan 1 kali haji. Orang umroh 30 hari itu kan plus ziarah. Gak umroh terus dia tiap hari kan. Paham teman-teman? Umroh itu apa sih? Umroh itu adalah ketika teman-teman pasang niat ihram. Lalu setelah itu teman-teman tawaf. Setelah tawaf teman-teman sa'i. Setelah sa'i teman-teman cukur rambut. Setelah cukur rambut teman-teman balik ke hotel. Selesai umrohnya. Umroh itu cuma 1 hari. Kalau teman-teman pergi umroh 13 hari. Itu umrohnya cuma 1 hari. Oke? Jadi tidak perlu 30 hari teman-teman di bulan Ramadan. Umroh 1 kali pulang. Tapi kan gak ada paket umroh 1 hari kan gitu kan. Paham ya? Nah, kenapa kita umrohnya sampai 13 hari? Karena kita ada ziarah ke Al-Baqi, ziarah itu artinya macam berkunjung jalan ya. Ziarah kemana-mana, kita safar ke Padang Arafah, keliling Mina gitu ya. Jadi umroh 1 kali saja di bulan Ramadan sama dengan 1 kali haji. Sebenarnya tidak perlu 30 hari, tapi kalau mau tentu bagus ya. Oke, Ustazah, iya. Apabila berhutang, tapi orang yang menghutangi sudah tidak ada rimbanya. Bagaimana cara mengembalikan? Oke. Nah, pertama kalau dia udah nggak tahu entah di alam mana, dia entah di alam goib, entah alam barzah, di alam rimba dia kan. Nah, maka teman-teman cari ahli warisnya untuk mengganti hutang kita itu. Nah, masalahnya ahli warisnya di alam goib pula, entah kemana-mana pun dia. Maka teman-teman cukup ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan. Rupanya setelah 2 tahun muncul lagi dia. Apa kabar kawan? Kok hidup lagi dirimu? Aku mau minta utangku lah. Aku udah bayar loh dengan sedekah. Kata Ustaz Janela udah diganti dengan sedekah loh. Aku butuh duitnya. Maka teman-teman tetap minta ke dia. Tetap harus mengganti uang dia. Dan yang kemarin dianggap sedekah. Paham ya? Itulah dia. Oke. Ustazah, kalau Idul Fitri berbarengan dari hari Jumat, kata-katanya laki-laki boleh tidak Jumatan. Benar. Betul sekali ya. Jadi sholat Id dianggap sebagai pengganti Jumat. Benar sekali Mbak ya. Ustazah, apa? Oke. Amalan agar terhindar dari hipnotis. Wow, belum tahu amalannya? Coba. Agar terhindar dari hipnotis, orang dendam, orang benci, orang iri hati, dari jin, dari setan, terhindar dari kejahatan penipu, ya penipuan online, ya terhindar dari makhluk-makhluk halus, binatang-binatang buas, ya buaya darat, buaya laut, buaya samudra. Nah ini doanya ya. Coba ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah ini ya. Kok aku nggak bisa nyematkan ya? Oke. A'udzu bikalimat. Oh, aku salah pakai HP, guys. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Bentar ya, guys. Salah konsep, guys. Salah HP aku. Ya, patutlah nggak bisa nyematkan. Oke, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Paham ya, teman-teman ya? Nah, itu dia ya. Oke, sedekah subuh dikasih ke orang, apakah masih connect? Kita masih oke ya, teman-teman ya. Sedekah subuh dikasih ke orang tua bisa nggak? Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua. Zakat yang tidak boleh dikasih ke orang tua ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar. Nah, ini dihafal ya Mbak, yang tadi was-was dari hipnotis, dari orang jahat, orang iri, orang dengki, orang gak suka, orang zolim, ini dibaca ya. Oke, Ustazah boleh gak wudhu di kamar mandi? Gak masalah, yang penting gak kena najisnya ya. Ustazah, iya, kalau zakat mal, udah aku jawab loh. Apakah suara aku jelas teman-teman? Apakah zakat mal itu boleh dikasih ke orang tua? Ke orang tua nggak boleh, ke saudara boleh Mbak.
Jelas suara aku? Ya. Ke orang tua nggak boleh kasih zakat, tapi ke saudara boleh ya. Nah, aku ngasih ke kakakku, aku ngasih ke abangku, kalau dia fakir miskin boleh. Tapi kalau ke orang tua dan ke anak itu nggak boleh. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ustazah, apa benar satu kurban hewan itu bisa diniatkan satu keluarga? Lebih tepatnya didoakan satu keluarga. Benar Mbak. Jadi misalnya aku berkurban Mbak. Lalu kemudian saat pemotongan hewan kurban itu aku doakan, ya Allah, saya berkurban, dapatlah pahalanya orang tuaku, bapakku, almarhum nenekku, adekku, kakakku, abangku, kuku-kuku. Boleh Mbak? Nggak masalah. Yang penting kita ngerti ilmunya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sekali beliau berkurban, dia doakan untuk banyak orang. Ya, nanti aku akan ingatkan juga ketika hari raya kurban. Pantau aja video aku ya. Ustazah, iya, mertua laki-lakiku duda, tapi mengajak perempuan nginap di rumah. Bagaimana menasehatinya? Harus dinasehati, Pak. Janganlah gitu, Pak. Kalau mau Papa nikah aja. Bisa kan bahasa kayak gitu? Nggak perlu pakai bahasa. Pak, Allah berfirman, Pak. Hazaniyatu wazani fajlidu aydiyahuma mi'atu jaldah. Laki-laki berzina, perempuan berzina, rajam 100 kali sampai mati, Pak. Jangan ya, pakai bahasa teman-teman aja. Janganlah Pak. Janganlah Pak, apa kata masyarakat nanti Pak, kayak gitu ya. Oke, Ustazah, jika saya belum mampu berkurban, apa bisa saya bersedekah daging beberapa kilogram? Bisa, kalau sedekah ya bisa aja Mbak. Sedekah itu bisa aja Mbak, nggak ada masalah Mbak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak untuk anak dan orang? Pengumuman sedekah itu pengumuman sedekah itu bisa untuk siapapun. Untuk adik boleh, kakak boleh, tetangga boleh, kucing boleh, kasih makan semut boleh, kasih mantan boleh, kasih non muslim boleh, kasih orang kaya boleh, kasih orang miskin boleh, kasih aku boleh. Sedekah itu bebas. Paham ya teman-teman ya? Paham ya. Jadi sedekah gak usah teman-teman fokus. Gak usah pikir-pikirkan susah. Pokoknya teman-teman sedekah aja 2.000. Ketemulah misalnya 60.000. Kasih siapapun boleh. Gak jadi masalah. Mantan gak apa-apa. Asal jangan lagi apa bang, di mana bang ya. Gak ada masalah. Kalau sedekah gak usah pikirkan. Yang penting untuk orang lain, niatnya karena Allah tanpa melanggar syariat. Oke, yang tidak boleh itu zakat. Kalau zakat banyak aturannya Mbak. Zakat itu nggak boleh dikasih ke orang tua. Zakat nggak boleh dikasih ke anak kandung. Ya, zakat itu hanya boleh kepada orang yang dia bukan tanggung jawab kita Mbak. Ya, nah suami nggak boleh zakat ke istri. Tapi suami boleh sedekah ke istri gitu ya. Nah, kenapa suami nggak boleh zakat ke istri? Karena istri tanggung jawab suami. Kenapa kita nggak boleh zakat ke orang tua? Karena orang tua tanggung jawab kita. Kenapa kita nggak boleh zakat ke anak? Karena anak adalah tanggung jawab kita, ya kan? Nah, kayak gitu kan? Sekarang saya naikkan 3.000. Jadilah capcus. Sedekah ada 3.000 guys. Pengumuman. Oke, paham ya teman-teman ya. Kalau sedekah tuh bebas aja. Bebas aja mau teman-teman kasih siapapun gak jadi masalah. Oke, dah. Jangan hiduplah loncengku karena sedekah ini guys ya. Karena gini, aku banyak melihat di video-video aku teman-teman tanya tentang sedekah subuh boleh kasih ini nggak, boleh kasih ini nggak gitu. Aku menjelasin boleh gitu ya, supaya teman-teman nggak bingung. Sedekah itu super simple aja kok teman-teman ya. Mau sedekahnya subuh tiap hari 2.000, lalu siang harinya baru diberikan nggak jadi masalah. Tuh. Kalau sedekah dikasih ke anak boleh nggak Zah? Boleh ya. Oke, jangan sampai aku cubit ya guys. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Oke, udah. Nah sebentar ya. Nah ini aku bercanda ya, jangan khawatir ya. Sedekah subuh nggak boleh ke orang tua karena orang tua tanggung jawab kita. Zakat ini Mbak, zakat yang nggak boleh ke orang tua. Kalau sedekah boleh Mbak, nggak perlu khawatir. Sedekah itu boleh ke non muslim aja boleh Mbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering kok sedekah ke orang Yahudi, ngasih makan orang buta, ngasih makan orang miskin, ya. Yang tidak boleh itu adalah zakat. Paham tuh teman-teman?
Paham atau angkat kaki sebelah? Paham ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk sedekah ya. Oke gitu ya. Cucu hidungnya. Oke gitu ya. Tapi kalau zakat itu baru nggak boleh ke orang tua. Zakat nggak boleh ke anak ya. Kalau sedekah bebas mbak. Mbak kasih teman mbak yang non muslim pun nggak masalah mbak. Mbak traktir makan teman. Mau teman mbak nggak sholat. Mau teman mbak nggak puasa. Mau dia nggak pakai jilbab. Mbak sedekah nggak masalah. Bebas aja. Oke. Oke, sedekah ke orang kaya nggak apa-apa dalam bentuk hadiah, ya dalam bentuk hadiah nggak masalah. Sedekah ke orang kaya nggak ada masalah, ya. Ustazah, iya sampai paham ya. Oke, gitu ya. Ustazah, badal haji orang tua yang meninggal, kita apa harus pergi haji dulu? Jelas. Atau kalau nggak pergi ke tempat travel, nanti minta orang travel yang membadalkan. Nanti dia cari orang di sana untuk membadalkan, kita dapat sertifikatnya aja. Ya, Ustazah, kalau ada orang yang minta sedekah kepada kita, boleh dipilih-pilih nggak? Dipilih-pilih boleh, tapi suuzon nggak boleh. Contoh, aku sering ingin sedekah, lalu kemudian ada aja tuh komentar dari orang di sekitarku, nggak usah Nel, pengemis nggak usah dikasih. Kenapa gitu? Itu sebenarnya dia kaya tuh, gitu. Saya sering bilang kepada dia, bahwa kamu ini sedekah nggak mau malah suuzon. Kalau seandainya pengemis itu ternyata berdusta, itu urusannya dengan Allah. Yang penting saya udah dapatkan pahala sedekahnya saya. Jadi sedekah itu boleh pilih orang yang kita mau, tapi nggak boleh suuzon dengan orang itu. Paham ya? Ada orang minta-minta, dia nggak cacat kok dia minta-minta ya. Nggak usah teman-teman. Kalau mau kasih, kalau nggak, ya nggak usah kasih. Yang penting jangan gibahin dia gitu. Ya, tengok pengemis minta-minta, Allah minta-minta terus. Kalau mau kasih, kalau enggak diem. Ini ngasih enggak malah gosip gitu loh. Nah itu repot ya, enggak boleh. Kita enggak boleh menghakimi orang, tidak boleh menghakimi siapapun. Ya hanya boleh menyampaikan, mengingatkan. Menghakimi itu enggak boleh. Walaupun dia orang jahat, tidak bisa menghakimi. Karena suatu ketika bisa jadi dia lebih beriman dibanding kita. Ya. Ustazah, kalau sihir dari Kalimantan bisa dikirim ke Jawa pakai JNT dan Ekspres Kahzah. Mana ada sihir pakai JNT? Agak lain pun si kawan ini. Iya, bercanda saja dia ini. Sihir bisa dikirim pakai JNT dan Ekspres Kahzah deh. Sihir pula kirim pakai JNT. Aku tutup JNT itu nanti guys. Oke, bercanda saja si kawan ini ya. Ustazah, iya. Malam ini saya siap-siap Mbak Rina ya. Kita doakan semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kalau kita kurban, boleh nggak kita makan daging kurbannya? Boleh. Kurban nazar yang nggak boleh dimakan. Ya, saya bernazar kalau lulus, kalau naik jabatan saya potong sapi. Maka sapi yang saya nazarkan nggak boleh saya potong. Nggak boleh saya makan. Harus saya bagikan semua. Kalau sihir beneran sihir dia tulis, typingnya berkali-kali, akhirnya aku baca. Terus aku ngomong apa ya tadi ya. Jadi kalau kurban itu boleh kita bercanda dia mungkin guys. Ya kalau kurban kita boleh kita makan daging kurbannya ya. Tapi kalau seandainya nazar itu kita nggak boleh makan. Jadi bilang bilang sama panitianya. Pak panitia ini kurban nazar saya Pak ya. Maka jangan kasih ini nanti ke saya. Nanti kalau mau kasih ke saya, kasih kurban yang lain aja ya. Kayak gitu. Oke. Ustazah ini baik sangka banget. Kayak gitu dibilang canda. Nggak apa-apa. Berbaik sangka lebih nyaman kan. Mungkin dia bercanda beneran. Oke. Ustazah, gimana hukumnya? Abis sholat nggak zikir. Tapi zikirnya di waktu santai. Bisa, tapi sayang mbak. Sayang banget loh mbak. Karena sehabis sholat itu doa kita mustajab. Jadi bagusnya sih mbak kayak gini. Ya, bagusnya sih mbak melakukan yang namanya zikir dan doa habis sholat. Nah itu mustajab. Zikir dulu baru doa dulu. Zikir dulu baru doa dulu. Ya itu sayang kalau nggak dilakukan habis sholat ya. Ustazah, iya. Kalau mau membatalkan umroh atau haji, tapi yang dibadalkan tidak pernah sholat. Dibadalkan, nggak apa-apa. Sholat nggak sholatnya dia urusan dia dengan Allah. Yang penting kita niat membadalkan, lakukan. Nggak usah pikir-pikir.
Ustazah, saya mau zakat tapi dia nggak sholat, kasih aja. Semoga dengan itu dia bisa sholat. Ustazah, saya mau sedekah nggak jadi, kenapa? Dia jahat, dia cerewet, kasih aja. Cerewetnya dia urusan dia, sedekah kita urusan kita. Ya, jadi jangan banyak fikir ya. Darah nyamuk itu najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan ya. Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kemarin ada teman saya nanya, saya mau umrohkan, saya mau sedekah ke kakak saya, tapi kakak saya itu butuh saya kalau lagi penting aja. Saya bilang, kamu kalau mau sedekah, sedekah. Kalau enggak usah ngomongin orang. Ya, kalau sedekah, sedekah. Mau dia memanfaatkan kamu, mau kemudian dia itu enggak suka sama kamu, itu urusan dia. Yang penting kalau kita sedekah, kita dapat pahala. Balasannya dari Allah, jangan dari orang itu. Kalau kita mengharap balasan dari orang, seberapa sih balasan dia? Nggak bisa banyak juga. Yang paling banyak tuh balasan Allah, ya kan? Nah kan banyak tuh yang curhat-curhat, aku mau sedekah lah, tapi dia tuh udah ketemu aku kalau dia butuh aja. Ya kalau kau sedekah, sedekah. Kalau nggak mau udah nggak usah. Nggak perlu kita gibahin orang itu, ya. Ustazah, iya. Kalau daging akikah apa boleh dimakan? Bisa ya. Ustazah, mana yang didahulukan, kurban dengan akikah? Bebas. Itu dua hal yang berbeda ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Oke, it's okay ya. Jadi boleh aja teman-teman kurban walaupun teman-teman belum akikah. Oke, Ustazah, kalau baca surat pendek lalu kemudian salah boleh ulang lagi nggak? Boleh. Bismillah waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Lupa. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Lupa lagi. Langsung aja ruku guys. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Salatnya sah. Yang penting jangan Al-Fatihahnya yang salah. Oke. Ustazah, iya. Sebentar, hasil sawah nenek. Diapainnya neneknya nih guys? Tunggu dulu, kita tengok dulu nih kawan ini nih. Ngapain neneknya nih? Sebentar. Mana lah tadi? Hasil sawah nenek. Kenapa neneknya Mbak? Tak terbaca pula. Terbang kayak rudal pun. Iya. Ustazah, bolehkah doa di sujud terakhir yang ada boleh nggak doa yang ada di dalam Al-Quran? Silahkan. Kalau mau pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan. Kalau bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati aja. Oke? Yang baru mampir, coba klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan lonceng live dan videonya ya. Nah, semoga betah ya belajar di akun ini. Kita belajar pelan-pelan aja ya. Ustazah, iya ada orang gila tapi minta-minta terus ke rumah saya. Kalau dikasih jadi langganan terus. Terus gimana? Ya udah, kalau Mbak nggak pengen ngasih, nggak usah ngasih. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Nggak usah pusing. Sedekah sunnah. Aku nggak pengen ngasih dia, aku pengen kasih yang lain. Udah bebas, nggak ada masalah. Yang saya nggak suka, yang saya nggak rekomendasi, yang saya pengen teman-teman itu pahami, yang saya juga pengen diri saya memahaminya. Kalau kita nggak mau sedekah, udah kita nggak usah kasih. Kita khawatir nih, kalau seandainya kita kasih terus dia datang terus, nggak usah kasih. Tapi minta tolong, jangan dicurhatkan kepada tetangga. Jangan dicurhatkan kepada teman ya. Nah itu tuh. Nah itu kan sekali dikasih dia minta-minta lagi. Hilang pahalanya. Duitnya keluar, pahalanya nggak dapat. Paham? Gitu ya. Nah itu yang repotnya. Kan banyak kayak gitu kan. Aku udah kasih dia. Apa yang nggak aku kasih? Semua aku kasih. Yang dalam mulut pun ku kasih sama dia. Rupanya dia jahat sama aku. Udah hilang pahalanya. Detik itu juga. Seperti debu yang berterbangan. Oke. Nah kayak gitu, kalau mau kasih. Kalau enggak ya nggak apa-apa, itu sunnah saja. Ya boleh sedekah dengan orang lain yang lebih kita suka, tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah, iya, kenapa perempuan yang lepas hijab itu kenapa ya? Maksudnya kalau belum mantap kenapa coba-coba? Nanti aku coba tanya sama dia Mbak. Canda ya Mbak. Mungkin dia pengen hijrah tapi belum bisa istiqomah, itu aja. Dia pakai hijab, terus nggak bisa. Ditanggal lagi, dia coba lagi. Nggak bisa lagi, dia coba lagi. Nggak bisa lagi, nggak apa-apa. Yang penting dia mau mencobanya. Itu lebih baik dibanding nggak nyoba sama sekali. Semoga Allah mudahkan proses hijrah kita semua juga ya. Papa, daripada nggak nyoba sama sekali. Sama dengan orang pengajian majelis taklim tuh kok masih gosip ya. Lebih baik dia
Nah, nggak apa-apa, yang penting dia proses berubah. Ya, daripada dia nggak datang pengajian, mungkin kalau nggak datang pengajian lebih parah lagi gosipnya. Karena dia datang, jadi dia cuman jadi tim gosip aja. Kalau dia nggak pengajian, mungkin dia jadi ketua gosipnya. Ya kan, gitu. Mungkin dia pengen berubah, tapi susah, mungkin lingkungannya nggak siap. Ya, kita berbaik sangka atas itu semua. Ustazah, oke, saya mau tanya, dahulukan mana kurban atau akikah? Bebas aja ya. Mau kurban boleh, mau akikah boleh, bebas aja. Karena akikah itu juga bukan wajib ain ya. Oke. Ustazah, saya pengen puasa, tapi perut saya suka sakit. Sakit apa perutnya, Mbak? Kalau sakit perutnya itu sakit banget, nggak boleh dipaksakan berpuasa. Karena kita harus hifzun nafs, kita menjaga diri kita. Tapi kalau sakitnya itu masih bisa ditolerir, puasalah. Tapi kalau sakit banget, nggak usah berpuasa. Ya, sakit banget nggak usah berpuasa. Nah, kalau sakit banget. Tapi kalau sakitnya cuma sekali-sekali, Mbak boleh kodoh puasanya. Ya, aku nggak tahu ini Mbak sakitnya sakit apa. Kalau Mbak sakitnya sakit mah, minumlah madu akasia. Ya, kalau sakitnya sakit mah, minumnya madunya akasia. Oke, diminum madunya. Ya, Ustazah, iya. Kalau sholat sunnah dulu baru sholat wajib, qomatnya dibaca sebelum sholat atau sholat wajib ya. Sebelum sholat sunnah atau sebelum sholat wajib. Sebelum sholat wajib, dan itu pun sunnah. Dia tidak wajib qomah kalau kita sholat sendirian di rumah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke gitu ya. Oke. Sholat duduk sama nggak pahalanya dengan sholat berdiri? Sama, ketika duduknya itu karena teman-teman sakit. Jadi nggak boleh sholat duduk itu karena kita itu capek, nggak bisa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Sama pahalanya. Memang aku pernah dengar ada yang menyatakan sholat berdiri, kita doa dulu seperti biasa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, mantap ya, Masya Allah. Ustazah, aku boleh jawab, atau kita spill aja nih sampai 2 hari 2 malam. Oke, Ustazah, kalau doa di bulan Zulhijjah, mustajab nggak doanya? Di bulan haram doa kita mustajab. Nanti kita puasa Arafah, masih lama. Nanti aku pastikan dulu tanggalnya. Itu saat berdoa juga mustajab ya. Oke, Ustazah, niat kurban sapi yang dinazarkan, silahkan. Aku berkurban nazar karena Allah Azza wa Jalla. Aku berkurban nazar karena Allah Ta'ala. Cukup seperti itu ya. Oke, siap ya. Masih ngelek. Kalau ada utang orang tua, apa yang nanggung anaknya, sedangkan orang tua masih hidup? Tidak. Hutang itu ditanggung oleh orang yang mengakadkan. Jadi kalau akad hutangnya adalah suami, maka suami yang wajib bayar, bukan istri. Kalau akad hutangnya adalah orang tua, maka orang tua yang wajib bayar kalau dia masih hidup. Paham teman-teman? Sekarang banyak orang yang salah paham, utang suami dianggapnya utang dia. Tidak. Utang suami, utang istri. Kalaupun istri mau membantu, itu sifatnya cuman bantuan saja. Ya, makanya kalau ada rekanku yang ingin pinjam ke aku, ini untuk apa? Ya untuk kebutuhan. Ya udah, suami kamu yang pinjam, jangan kamu, karena yang ganti nanti adalah dia. Kan seperti itu. Kita balikkan ke syariatnya. Kasihan nanti istrinya minjam-minjam untuk kebutuhan, istrinya pula yang bayar, ya kan? Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dibelikan buku agama? Boleh, nggak masalah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Bolehkah kodo subuh di waktu maghrib? Nggak boleh ya. Kodo itu di waktunya. Itu pun kalau kita ingat jumlahnya ya. Oke, Ustazah, suami utang yang sudah meninggal, apa istri yang bayar? Nah, kalau kita meninggal, dia menjadi tanggungan ahli warisnya. Nanti kalau ahli warisnya nggak bayar, dosanya balik ke almarhum. Tapi kalau ahli warisnya bayar, maka aman gitu ya. Oke, Ustazah, jika kurban nazar itu tidak termasuk kurban anggota keluarga kah di dalamnya? Bisa didoakan juga, bisa didoakan pahalanya untuk yang lain, tapi nggak bisa dimakan dagingnya ya.
Oke, kalau mau makan daging kurban yang lain aja, pilih yang agak ganteng gitu ya. Ustazah, iya sebentar ya. Kalau doa kunut setelah selesai tangan langsung ke bawah sujud apa usap muka bebas. Usap muka boleh nggak juga nggak apa-apa karena itu ikhtilaful ulama saja. Nggak ada masalah, tidak sampai membatalkan sholat kita. Ustazah, gimana cara puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Oke, ya jadi gitu ya teman-teman ya. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Zulhijjah dimulai kapan? Zulhijjah itu tanggal 28 Mei, 1 Zulhijjah. Tapi aku pun gak terlalu yakin, aku baca beberapa literatur, ada yang mengatakan 29 Mei. Nanti kalau udah pasti dalam waktu dekat 3-4 hari lagi, aku ingatkan ya teman-teman, untuk yang berpuasa tidak boleh motong kuku, rambut dari tanggal 1 Zulhijjah ya. Kasih aku waktu ya teman-teman ya, masih simpang siur teman-teman. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya uang pinjaman dibuat sedekah subuh? Nggak usah sedekah kalau masih minjam uang, nggak usah sedekah. Toh sedekah itu hukumnya sunnah saja ya teman-teman ya. Ustazah, iya Mbak Suya, bisa ya. Aku juga dengar tanggal 28 itu tanggal 1 Zulhijjah. Benar, sejauh ini masih tanggal 28 ya teman-teman ya. Nah cuma kita pastikan dulu ya, karena kita ini dengan orang ramai nanti takut salah, susah aku mengklarifikasinya ya. Oke, paham ya. Nanti aku coba ingatkan sehari 2 hari inilah untuk 1 Zulhijjah itu kapan ya. Oke, Ustazah, iya apa? Bagaimana orang pakai jilbab ikat di leher? Nggak bisa. Jilbab itu bihumurihinna ala juyubihinna. Dia mesti terhampar minimal sampai ke dada. Mau dia panjang sampai mata kaki boleh, mau dia panjang sampai lutut boleh, tapi ala juyub minimal dia turun sampai ke dada. Aturannya itu di belakang nggak ada aturannya ya, cuma dia mesti menutupi dada ya. Keren lah tutup dada itu kayak anak santri, kayak aku nih kan anak santri kan. Oke ya. Ustazah, iya apa batas waktu mandi junub kalau kesiangan saat puasa? Mandi, sholat, puasa, nggak masalah kalau ketiduran. Mandi, sholat, puasa, nggak masalah ya. Ustazah, iya, sedekah subuh kalau diberikan double, sedekah subuhnya di yang lain boleh, double boleh, triple boleh. Lebih banyak lebih bagus ya sedekah subuh ya. Puasa Daud dimulaikah? Boleh nggak dimulai di hari Senin dan Kamis? Mulai hari ini pun boleh. Kalau teman-teman mampu melakukannya ya. Ustazah, iya. Bolehkah tap-tap layar dengan tangan kiri? Pakai kaki pun boleh teman-teman. Kalau mau tap-tap layar ya, HP-nya 4, pakai ujung kaki pun gak masalah ya. Itu nggak problem, itu tidak ada pelanggaran syariat di situ. Hukum Islam tidak melihat hal itu, nggak masalah ya, nggak masalah. Itu kan cuma alat saja ya. Siap ya teman-teman, nggak apa-apa bertanya karena ragu takut salah. Kok muka ustazahnya ditekan pakai tangan kiri gitu? Woi ustazah gitu ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, ustazah, saya kalau sholat kadang suka nggak fokus, tapi selalu berusaha fokus. Nggak apa-apa, yang penting lakukan rukun sholatnya. Yang mana Al-Fatihah, siap Mbak Yujina. Yang mana ruku, iktidal, sujud, sholat aja dulu. Yang penting sholat. Pikiran kemana-mana itu banyak faktor. Khusyuk dalam sholat itu diusahakan pelan-pelan. Kalau belum khusyuk, nggak masalah. Yang penting sah dulu teman-teman. Yang penting sah dulu ya. Karena khusyuk itu adalah soal latihan. Pelan-pelan kita ngerti. Awalnya sholat dipaksa. Mana mungkin khusyuk. Lama-kelamaan masih males dipaksa. Mana mungkin khusyuk. Lama-kelamaan terbiasa. Kalau udah terbiasa, risau meninggalkan. Kalau udah risau meninggalkan, baru lama-lama menikmati. Kalau udah menikmati, itulah khusyuk. Ya, butuh waktu teman-teman ya. Kalau waktunya mau dipercepat, pelajari arti bacaan sholat. Itu bisa lebih cepat untuk khusyuk. Sebenarnya sih usia 40-an, 50-an, arti bacaan sholat, semua sholat kan itu-itu aja kan guys. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Hanya itu saja, hanya 6 saja. Dihafal lah ini, gampang ini teman-teman. Ya dihafal, Al-Fatihah ngafalnya 2 minggu artinya nggak apa-apa. Sujud ruku dengan iktidal ngafalnya 2 minggu, nggak ada masalah. Iya, oke.
Saya lagi masak sambil nyimak. Siap ya. Ustazah, thank you ya Mbak Caci, Mbak Vi dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke, Ustazah, tolong jelaskan makna sholat qobliyah subuh baik dunia dan seisinya. Itu adalah fadilah. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya apa? Itu cuma fadilah. Fadilah menggambarkan betapa besarnya pahala daripada qobliyah subuh. Oke. Ustazah, bolehkah kurban menggadaikan dengan menggadaikan sesuatu ke pegadaian? Teman-teman, kalau ada yang mau digadaikan, lebih baik dijual. Aku takut di pegadaian ada ribanya, walaupun aku nggak tahu pasti. Kalau ada dendanya, dia riba, teman-teman ya. Jadi, jual sesuatu itu, kurbankanlah. Insya Allah dapat rezeki lebih banyak pada akhirnya. Oke, Ustazah, kita mau kurban nih, puasanya mulai tanggal berapa? Nanti aku sampaikan ya kalau udah dekat-dekat hari ya. Teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita nanti akan ingatkan jika udah mulai teman-teman dilarang potong kuku, potong rambut, itu lebih kurang tanggal 28 Mei ya. 1 Zulhijjah itu 28 Mei ya. Nah, dianjurkan tuh memperbanyak puasa sampai nanti hari yang kita tentukan. Oke, siap ya. Ustazah, sholat hajat bacaannya ayat kursi ya? Boleh iya, boleh tidak. Ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi kalau kita mau kemudian baca ayat kursi di dalam sholat itu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah saya kurban di Indonesia? Boleh kan, nggak harus di Mekah, nggak apa-apa. Boleh kurban di daerah kita aja ya. Ustazah, apakah masih dikatakan haid jika hari ke-6 masih ada flek coklat sedikit aja? Suatu ketika seorang sahabat wanita datang menemui Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, hakadha. Ya, bagaimana ini? Ini aku ada ambil kapas, aku coba lihat ada bercak putih. Bolehkah aku sholat? Maka Sayyidatina Aisyah berkata, jangan dulu, sabar dulu sampai cairan coklat itu berubah menjadi putih atau kering total ya. Jadi jangan dulu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sholat sendiri di rumah harus azan dulu? Ya, azan dulu orang yang di masjid. Jangan kita yang azan. Azan dulu di masjid baru kita sholat di rumah ya. Ustazah, iya, habis sholat kan kita langsung kerja. Zikir sambil kerja nggak masalah. Hanya karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Cuman sayang saja, mungkin Mbak kerjanya di waktu zuhur dan di waktu asar. Nanti maghrib, isya, dan subuh usahakan doa Mbak. Karena habis sholat itu zikir dan doa mustajab. Mungkin saat sholat zuhur aja kita kayak gitu ya kan. Nah, tapi di waktu lain kita tetap zikir dan doa habis sholat. Sayang soalnya doanya mustajab. Ustazah, Mas bolehkah berangkat umroh tapi masih punya hutang? Lunaskan dulu hutangnya. Umroh itu nggak wajib bagi orang yang berhutang ya teman-teman ya. Lunaskan dulu hutangnya. Yang lebih parah ada yang berhutang untuk umroh. Itu aku juga nggak paham. Secara syariat tidak menganjurkan. Secara logika juga nggak masuk. Kenapa masih melakukan? Nggak apa-apa. Mungkin karena teman-teman nggak paham, nggak tahu aja sehingga melakukannya pada masanya ya. Ustazah, spill doa berkurban. Sengaja aku berkurban karena Allah Ta'ala ya. Nanti aku buat video bahasa Arabnya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah kalau kita sholat di sejadah banyak bulu kucing? Bulu kucing secara syariat dia bukan bangkai. Jadi tidak usah terlalu was-was ya. Teman-teman untuk bulu kucing sekedar nempel di baju, sekedar ada, itu nggak ada problem ya. Cuman pisnya dan pupnya yang tidak yang sedikit berbahaya, sangat berbahaya. Makanya kalau punya kucing pastikan bersih dan dia punya litter box ya, litter box ya. Kalau dia spraying di mana-mana susah nanti teman-teman sholatnya. Itu aja prinsip punya kucing itu ya. Oke, Ustazah, Ustazah, iya.
Sebentar. Bolehkah sholat isya jam 4 pagi? Baik. Kalau teman-teman mau sholat isya, itu batasnya sebenarnya azan subuh. Walaupun ada ulama yang menyatakan jam 12 malam. Tapi azan subuh masih bisa. Cuma jangan selalu dilalaikan sholatnya. Saking tidak bolehnya melalaikan sholat, itu yakrahun naum qoblal isya. Bahkan Rasulullah itu membenci orang yang sholat sebelum isya. Ada yang sholat, yang tidur. Ada 3 waktu tidur yang tidak dianjurkan. Yang pertama adalah setelah subuh. An-naum ba'da subuh, tidur habis subuh, yadhabu barakatar rizq wal diangkat berkah rezeki dan usia kita. Yang kedua, habis asar, jangan tidur. Yang ketiga, sebelum maghrib ya, sebelum maghrib pula. Sebelum isya ya, itu jangan tidur ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah puasa? Maksudnya, Ustazah, bagaimana hukumnya baca Al-Quran seperti kereta cepat? Kalau bacaannya cepat itu berarti dengan tartil ya. Maka dia adalah, karena dia adalah berarti tartil berarti dia adalah wasol ya. Selagi tepat panjang pendeknya, matnya itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia cepat macam rudal, nggak jelas berantakan, ikhfa idgham semuanya, maka dia adalah nggak jelas, itu nggak boleh ya. Oke, 1 Zulhijjah boleh puasa, boleh sebenarnya, tapi tanggalnya itu 28 atau 29. Jadi 1 sampai lebih kurang tanggal 7 Zulhijjah itu puasa Zulhijjah. Nanti 8 Zulhijjah itu puasa Tarwiyah, kemudian 9 Zulhijjah itu lebih kurang puasa Arafah. Nah, cuma tanggal Masehinya ini kasih aku waktu untuk memastikannya. Sejauh ini masih tanggal 28 ya. Pokoknya teman-teman follow akun ini. Nanti kalau udah mulai 1 Zulhijjah aku akan bilang, 1 Zulhijjah, nanti puasa Tarwiyah, puasa Tarwiyah, yuk puasa Tarwiyah. Puasa Arafah, yuk kita puasa Arafah. Nanti hari tasyrik, enggak boleh puasa, haram berpuasa hari tasyrik. Aku akan ingatkan terus. Tenang aja teman-teman. Yang penting kita pastikan dulu nih, karena tanggal 28 nih ya. Tapi aku telepon temanku pimpinan salah satu yang berhubungan dengan hilal ini menyatakan tanggal 29 apa 28 ya, kita hati-hati ya, lebih kurang tanggal 28 ya. Ustazah, iya, habis sholat qobliyah subuh nggak zikir atau doa seperti sholat fardu, boleh nggak? Sayang, habis qobliyah subuh itu doa. Karena doa kita mustajab di waktu fajar ya. Ustazah, baca Quran pipis boleh langsung baca Quran enggak? Nah, ini ikhtilaf Mbak Nani. Jadi ada yang menyatakan baca Quran itu harus wudu. Ada yang mengatakan sunnah wudu, yaitu Imam Nawawi dan kawan-kawannya. Jadi kalau Mbak mau lebih aman, wudu baru baca Quran lagi. Atau baca Qurannya di handphone atau tidak menyentuhnya. Kalau mau aman, karena dia ikhtilaf. Paham ya teman-teman ya. Ustaz, ikhtilaf itu perbedaan pendapat ya. Ustazah, mukena saat sujud menutupi sejadah. Mukenanya nggak apa-apa menutupi sejadah. Keningnya yang nggak boleh. Jadi takbir tuh gini guys. Tuh, takbir tuh gini. Allahu Akbar. Sujudnya juga kayak gini nanti. Paham ya teman-teman ya. Jadi ini pura-puranya ada mukena nih. Cusnya ada mukena nih. Setentang ini. Maka keningnya tetap menyentuh sejadah guys. Karena kening ini tidak boleh menyentuh benda yang bergerak guys. Kalau teman-teman sujudnya kayak gini. Macam angkat tangan Pak Polisi. Ini ada mukena di sini nih. Ini ada mukena nih di sini. Maka nanti dia di HP nggak masalah. Baca Quran di HP nggak apa-apa. Lagi haid pun nggak apa-apa. Ini ada mukena di sini. Aku udah kayak apa nih totalitas kali nih ya. Nah jadi takbir itu kayak gini, perempuan. Allahu Akbar. Jadi jari tengah ini di bawah telinga. Allahu Akbar. Nanti pas sujudnya persis kayak takbirnya guys. Turunkan aja ke bawah. Apa lu? Turunkan aja ke bawah kayak gini. Tapi kalau teman-teman sujudnya kayak gini, tertutup lah guys. Masa lalu pun tertutup kayak gini. Jadi mukena itu tidak boleh kena yang bergerak ya. Termasuk laki-laki ada sorban, tidak boleh kena nih. Ya, sorbannya mesti dia jatuhkan. Nggak boleh dia tutupin pakai sorbannya. Paham ya? Siap ya. Ustazah, iya, boleh nggak wanita kalau berpergian pakai celana? Pakai celana angkat tangan, wanita tidak boleh pakai celana. Walaupun teman-teman masih pakai, yaitu aku sampaikan aja ya, agak lain pagi ini ya. Mohon maaf banget ya teman-teman ya. 4 pendapat ulama madhab tidak ada yang membolehkan wanita pakai celana. Konsep
wanita itu adalah jala hubbihumu yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dia adalah menghamparkan ke seluruh tubuh. Jadi dia mesti berbentuk rok atau berbentuk gamis ke bawah. Bahkan ada yang menyatakan harus gamis. Nah, seperti itu ya. Jadi dia rok atau gamis. Ya, perempuan tidak bisa pakai celana ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai celana di dalam aja. Kulot juga nggak bisa, yang berbelah. Dia harus terhampar, teman-teman. Izin mohon maaf, dia harus terhampar. Ya, tidak boleh berbelah. Paham ya, teman-teman ya. Nah, jadi harus ke bawah ya. Nah, cuma masalahnya kalau kita ngantor ya, itu banyak kantor yang mengharuskan pakai celana ya. Coba teman-teman sikapi aja. Kalau olahraga itu pakai rok celana. Celana di dalam nggak masalah ya. Di rumah nggak apa-apa pakai celana. Sebaik-baiknya perempuan adalah tertutup di luar, terbuka di dalam gitu ya. Jadi nggak ada masalah kok pakai rok ya atau pakai gamis, nggak ada masalah teman-teman ya. Is okay, rok celana boleh, nggak jadi masalah ya. Rok di dalam celana ya. Ustazah, aku akan susah. Ustazah, iyalah pakai mobil, aku kan pakai motor kemana-mana. Aku juga dulu dakwah pakai motor, nggak langsung aku lahir langsung punya mobil ya guys. Tetap aku dakwah tuh dulu pakai motor, aku ngengkol juga, semuanya pakai gamis dalam dakwah. Itu nggak jadi problem ya teman-teman ya, aman. Oke. Nah, oke, gitu. Jadi jangan ya dipakai celananya, mesti terhampar ke bawah. Oke, tapi ada ustazah ngapa ustazahnya pakai celana. Oh, dia pakai celana jangan diikuti. Tetapi ilmunya yang lain silahkan diikuti ya. Nah, jadi ilmunya yang lain diikuti, yang pakai celananya jangan ya. Jangan pula teman-teman nggak dengerin dia. Oh, kata Ustazah Nela nggak boleh pakai celana. Ustazahku di kampung kok pakai celana. Aku nggak mau lah dengerin dia. Jangan. Tetap dengarkan dia ilmu yang lain, yang celananya jangan. Ya, karena teman-teman mau buka kitab tafsir manapun, tidak ada yang menyatakan perempuan itu boleh pakai celana. Celana itu sirwal. Sirwal itu pakaian laki-laki ya. Ustazah, iya. Sujud dalam keadaan jari rapat atau renggang. Boleh rapat, boleh renggang. Karena ada yang orang nggak bisa ditekuk jarinya ya. Karena terlalu banyak pikiran dalam hidupnya. Jarinya nggak bisa dirapatkan ya. Tergantung kemampuan teman-teman. Paham ya? Ustazah lagi datang bulan ngajarin anak pakai ikro nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau kita punya hutang, orang tersebut nggak tahu lagi alamatnya. Jadi gimana cara kita membayarnya? Cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 100.000 membayar hutang saya kepada si fulan. Tahu-tahu dia muncul lagi hidungnya guys. Gimana ceritanya si kawannya? Aku udah ganti duit kamu muncul lagi. Kukira kau udah di ala barzah. Rupanya muncul lagi dia guys ke dunia yang nyata. Maka kita harus bilang sama dia, kawan, kemarin aku udah ganti uangmu kayak gitu. Tapi engkau tidak ada. Maka aku udah ganti dengan sedekah. Engkau ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, ya alhamdulillah. Kalau tidak, kita harus ganti hutangnya ya. Celana, masih banyak yang nanya celana. Boleh kita bahas sebentar? Boleh ya. Tunik nggak boleh. Karena di bawahnya tetap pakai celana. Nih aku totalitas sampai megang kakiku. Padahal teman-teman nggak lihat ya. Agak lain pun aku ya. Pokoknya tunik sampai betis nggak boleh. Jadi gamis atau rok itu mesti terhampar sampai ke mata kaki. Ya. Terhampar sampai ke mata kaki. Ya. Nah, rok kulot, kalau rok nggak apa-apa teman-teman ya. Cuma aku izin buat teman-teman yang kerja harus pakai celana, itu yang agak susah sih ya. Oke, kalau tidur pakai celana, kalau tidur teman-teman nggak pakai daster nggak apa-apa ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah Zah, aku pengen nangis masih pakai kulot, nggak masalah. Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan ya teman-teman ya. Ke depan ya. Insya Allah kita tetap bisa cakep, tetap bisa gaul, tetap bisa bersilaturahmi dengan siapapun ya. Kalau kita makai gamis atau makai rok teman-teman, nggak masalah. Aku yakin kok teman-teman bisa, aman aja. Aku pakai rok, aku pakai gamis, aku udah sampai aku udah sampai naik ke Bukit Sur, udah sampai ke Gua Hiro, aku udah sampai ke Bukit Tursina, aku udah sampai ke gunung tertinggi, Gunung Alpen di benua Eropa, aku juga udah kemana-mana. Dan semuanya tanpa melanggar syariat. Sebisa mungkin aku tidak melanggarnya. Tapi semuanya ternyata aman. Aku berhasil membuktikan kepada diriku bahwa semua aman. Walaupun orang-orang heran lihat aku gitu. Aku salut loh nengok ibu nih sampai ke Gunung Alpen dia
pakai rok. Bisa kan Bu? Kayak gitu. Mereka jadi justru akhirnya kagum. Sementara kita sama mereka tetap seperti biasa, tetap gaul, tetap ngobrol, ngopi ya ayo ngopi. Intinya tanpa melanggar syariat gitu loh teman-teman ya. Oke, paham ya? Oke, tidur ya nggak tidur nggak apa-apa lah teman-teman, mau maaf kata nggak pakai apa-apa ya nggak masalah. Ya kan, tidak ada aurat suami istri. Agak lain pun si kawan ini tidur pula dia pakai gamis ya. Oke ya. Ustazah, kurban atas nama udah kelar, celana kelar. Iya, tapi kalau celananya di dalam gamis nggak ada masalah ya kan? Is okay ya. Legging di dalaman gamis ya nggak masalah ya kan? Aman? Aman. Oke gitu ya. Kalau pakai rok, pakai atasan nggak apa-apa, rok di atasnya baju nggak masalah. Yang penting dia nggak boleh celana di bawah, dia nggak boleh berbelah ya, dia mesti terhampar. Yudnina alaihinna min jalabibihinna ya, mereka mesti menghamparkan. Nah kerudung gimana? Kerudung dia sampai kepada dada ya, sampai kepada dada itu kerudung ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Berbelah nggak boleh. Kalau mau olahraga, teman-teman boleh pakai rok celana atau pakai gamis di dalamnya ada celana, aman aja. Ya, kalau teman-teman mau olahraga, misalnya fitness, cari yang perempuan aja. Atau cari yang sepi. Kalau mau berenang silahkan berenang, cari jadwal yang wanita. Kalau mau olahraga silahkan olahraga, cari yang indoor, isinya semuanya wanita. Gitu teman-teman, bisa guys, bisa ya, karena nggak mungkin Allah menetapkan satu kewajiban yang kita nggak mampu melakukannya. Paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap mau hijrah ya, siap, aman, siap Mbak Dapur ya. Ustazah, love you karenamu aku hijrah, masya Allah, qadarullah ya. Bisa insya Allah guys, aman itu. Oke, kenapa nggak boleh? Karena dalil tentang pakaian wanita itu qot'i dalalah, qot'i subut, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kayak teman-teman tanya, maaf izin, Ustazah iya apa boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Itu perbedaan pendapat. Ustazah bersentuhan wudhu dengan suami boleh batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Itu perbedaan pendapat. Tapi kalau rok atau celana itu qot'i dalal, qot'i subut. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Oke? Oke gitu ya teman-teman ya. Cuma itulah. Nah gitu ya. Gunung Alpen bagus nggak? Alpen salju semua. Oke ya. Paham ya teman-teman ya, semoga Allah mudahkan ya. Oke, dah Ustazah, iya Zah saya hijrah, masya Allah ya, sudah hijrah, semoga Allah mudahkan ya. Hijrah itu susahnya cuma seminggu aja. Seminggu agak susah, 2 minggu lebih mudah, minggu ketiga udah aman ya. Sebentar saja kalau mau pakai gamis atau pakai rok, minggu pertama orang bingung. Oh ini kok berubah sih kawan ini. Minggu kedua orang mulai cerita-cerita. Minggu ketiga dia udah sibuk dengan hidupnya, udah nggak sempat lagi ngurusin kita. Oke gitu ya, semoga Allah mudahkan. Saya doakan terus insya Allah ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, iya. Sebentar ya, total berapa hari puasanya? Boleh puasa sampai tanggal 9, nanti tanggal 8-nya Tarwiyah, tanggal 9-nya Arafah ya. Nanti aku coba ingatkan lagi ya. Nah cuma tanggal 1-nya ini intinya ini. Kalau tanggal 1-nya udah, kita langsung kampanye Zulhijjah ya. Tanggal 1-nya ini tanggal 28 atau tanggal 29, kan itu problemnya ya. Ustazah, suami marah dan bilang istri suruh pulang ke rumahnya, itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Ya namanya talak kinayah. Pulang kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi sama kamu. Ya pergi kau sana, itu namanya talak. Jatuh talak namanya talak kinayah. Talak itu kalau baru disatukan satu kali, dilakukan satu kali, bisa dia rujuk lagi dalam 3 kali suci atau 3 bulan. Setelah itu kalau dia mau rujuk setelah 3 bulan itu harus nikah ulang ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke, gitu ya. Gimana kalau pas puasa Daud, oke, pengen puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Oke, mau aku jelasin tapi agak sulit ya. Aman teman-teman, aku jelasin, coba sinyalnya yang kuat boleh ya. Oke, jadi kayak gini. Misalnya puasa Arafahnya hari Kamis. Teman-teman puasa Daud Selasa. Kebetulan puasa Daudnya hari Selasa, Rabu tidak puasa Daud, Kamis puasa Arafah, itu boleh.
karena dia tetap selang-seling gitu. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa puasa Daud, ternyata puasa Arafahnya hari Kamis, Daudnya jatuhnya Rabu. Kan setiap kita beda-beda jatuh Daudnya. Ternyata Daudnya Rabu, Kamisnya nggak usah puasa Arafah, nggak apa-apa. Nanti Jumatnya puasa Daud. Fokus ke puasa Daud. Karena kalau Rabunya teman-teman puasa Daud, kemudian Kamisnya puasa Arafah, nanti Jumatnya puasa Daud, jadinya berturut-turut guys. Nah, jadi tabiat puasa Daud teman-teman jadi hilang. Jadi gitu nanti penjelasan dari aku kalau udah deket-deket hari Arafah. Paham ya? Nah, aku ulang sekali lagi sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jika Selasa Daud, Rabu tidak Daud, Kamis Arafah, silahkan Arafah. Yang penting dia sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau Rabunya Daud, Kamisnya Arafah, enggak usah. Nanti Jumatnya aja Daud. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Karena puasa Daud itu harus dipertahankan sehari puasa, sehari tidak. Ustazah, kalau hamil ditalak suami sah. Talak dalam keadaan hamil tidak sah. Aku talak engkau. Mana bisa, bestoy. Aku lagi hamil, shalalalala. Nah itu nggak bisa ya. Hamil tidak jatuh talak ya. Ustazah, fidyah boleh nggak diuangkan? Boleh, tapi afdolnya dalam bentuk makanan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'am. Dia mesti dalam bentuk ta'am, makanan. Kalau bisa makanan aja Mbak, nggak usah pakai uang. Kalau Mbak mampu, tinggal Mbak pergi ke minimarket. Hai, bray ya orang minimarket, aku mau beli beras 1,4 kilogram beras satu hari kan kali 15 ya. Untuk apa? Aku kan fidyah, nggak usah diceritakan. Udah 1,4 kilo kali 15 beli, kasih ke fakir miskin. Udah gampang kan? Ustazah, iya. Berarti puasa Daudnya 10 Zulhijjah. Kalau tanggal 10, kalau tanggal 11, 12, 13 udah nggak boleh lagi nanti hari tasyrik itu. Ya itu udah haram berpuasa. Nanti dilanjut lagi puasanya setelah hari tasyrik ya. Oke, setelah hari tasyrik ya. Tanggal 10 nggak usah puasa Daud, Mbak. Berhenti dulu, Mbak. Misalnya Kamisnya kena, Rabunya kena Daud, Kamisnya tidak puas, Kamis Arafahnya, nanti kalau memang mau berhenti dulu Daudnya ya sampai hari tasyrik. Nanti aku jelaskan kalau udah dekat-dekat ya. Teman-teman follow aja, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti hari tasyrik kita larang berpuasa ya. Kita udah nggak bisa puasa. Nanti aku ingatkan lagi ya. Ustazah, jangan rajin betul, hari tasyrik pula puasa. Ustazah, iya. Sebentar ya, bolehkah puasa Daud selama 6 terus istirahat 1 bulan lalu lanjut lagi? Jangan diniatkan, kalaupun gak kuat bisa dibatalkan, tapi jangan diniatkan. Kalaupun gak kuat bisa dibatalkan, paham ya? Jangan diniatkan puasa Daud terputus, karena tabiat puasa Daud itu terus. Tapi kalau gak kuat boleh batal. Ustazah, ya karena dia tetap sunnah, dia tidak wajib gitu ya. Ustazah, aku selalu merasa gak enakan sama orang tua. Baguslah ngerasa gak enak sama orang tua. Yang repot itu adalah ngegas orang tua. Ya dalam hal apa Mbak gak enakan? Baguslah dengan suami gak enakan, dengan istri gak enakan, dengan orang tua gak enakan. Itu perasaan yang bagus. Tinggal tempatkan gak enakan pada tempatnya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, oke. Nah, oke. Bolehkah bentar ya, kurban atas nama almarhum orang tua dulu atau atas nama anak dulu, bebas aja. Yang penting kurban atas nama almarhum, kalau dia meninggalkan wasiat maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat maka perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh berkurban, ada yang mengatakan tidak boleh berkurban atas nama orang meninggal. Jadi kalau mau silahkan, gak jadi masalah, kurbanlah atas nama orang meninggal dengan syarat kita udah kurban duluan dan usahakan dagingnya jangan dimakan ya. Ustazah, bolehkah menunda mandi junub? Menunda mandi junub batasnya azan karena kita mau sholat kalau mau disengaja ya. Ustazah, iya apa? Oke, Ustazah, gimana biar bisa tahajud tiap hari? Soalnya seminggu kadang 2 atau 3 kali udah oke itu. Seminggu 2 kali 3 kali, pelan-pelan nanti tiap hari. Caranya untuk pemula itu dekat-dekatkan dulu adzan subuh ya. Dekat-dekatkan dulu adzan subuh ya. Jadi teman-teman tidur puas dulu, azan subuh 4.30, teman-teman boleh tahajudnya di jam 4.
puas dulu tidurnya biar nggak kelingan dan pusing ya untuk awal. Dipaksakan awalnya pusing, awalnya bangun lebih awal, lama kelamaan nanti terbiasa ya. Ustazah, iya, kalau ditalak dalam masa nifas, oke, habis lahiran jatuh ya, ketika lahir jatuh, haid yang tidak jatuh. Ustazah, apakah kalau kurban kita tidak boleh makan daging kurbannya? Kayaknya hampir setiap live kita dapat pertanyaan ini ya guys. Kayaknya ada anggapan gitu ya di masyarakat gitu ya. Kalau kita berkurban gak boleh makan daging kurbannya. Itu salah total. Kita kalau berkurban justru dianjurkan makan daging kurban. Litabarruk, untuk mendapatkan berkahnya teman-teman. Ya, kita dapatkan berkahnya, kita baca sholawat. Nah, yang tidak boleh dimakan daging kurban itu daging kurban yang kita nazarkan. Ya Allah, kalau aku lulus P3K, maka aku akan kurban nazar. Maka teman-teman nanti bernazar untuk berkurban. Nah, nanti daging nazar itu nggak boleh dimakan. Kalau mau dimakan, maka daging yang lain. Oke, daging yang lain. Oke. Ustazah, iya bentar ya. Kalau umroh bisa berhenti puasa dulu nggak ya? Kalau mau dilanjutkan itu jauh lebih bagus, besar pahalanya. Tapi kalau nggak sanggup dalam proses tawaf yang capek, sa'i yang capek, boleh mbak dibatalkan mbak. Yang namanya puasa sunnah tetap sunnah, nggak perlu khawatir ya. Ustazah, kalau orang berhutang, apa kita wajib nagih? Tapi kita nggak enatan orangnya. Tagih mbak. Kalau mbak menagih itu bukan karena mbak butuh duitnya. Tapi mbak menagih karena mbak ingin melepaskan dia dari dosa. Karena kalau dia nggak bayar dia dosa. Kita tagih biar dia tidak berdosa. Bukan soal duitnya. Lah kalau kita punya banyak uang gitu kan ya. Ngapain kita harus nagih duit yang sedikit. Coba tagih dulu biar dia melaksanakan bayar hutang. Itu kan syariat. Kalau dia nggak bayar baru nanti ada dua pilihan buat kita. Yang pertama kita ikhlaskan. Yang kedua kita tidak ikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan membayar dalam bentuk amal ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau puasanya nanti saya potong di puasa Zulhijjah, nggak tiap hari nggak apa-apa. Dia sunnah saja. Ustazah, sedekah subuh bolehkah buat Jumat berkah? Boleh teman-teman ya. Boleh banget ya. Ustazah, apa beda haji dengan umroh? Banyak bedanya. Umroh setiap waktu. Kalau haji, al-hajju ashhur ma'lumas, di hari tertentu. Rukun haji beda dengan rukun umroh. Umroh nggak pakai wukuf ya. Dan sementara haji pakai wukuf, melontar jamroh dan seterusnya. Beda dong? Iya. Oke. Pajak kendaraan itu apakah ada riba? Denda pada pajak bukan riba. Denda pada pajak itu hukuman. Dia beda. Dia denda pada pajak sifatnya adalah punishment ya. Oke. Ustazah, iya. Apakah benar hutang fidyah yang bertahun lalu jadi berkali lipat? Ada pendapat yang menyatakan kalau kita udah gak puasa di tahun kedua, memang berlipat mbak. Contoh, tahun lalu aku gak puasa 10 hari. Tahun ini aku gak ganti 10 hari karena aku nakal lah pura-puranya ya kan. Nah aku bisa ganti puasa itu tahun depan 10 hari. Ya, 10 hari kena denda fidyah 10 hari. Harusnya kodo, aku gantinya tahun depan, kena denda fidyah 10 hari. Aku tunda lagi sampai 2 tahun depan. Aku tetap kena kodo 10 dan kena denda 20 hari fidyah. Fidyahnya yang kena denda. Satu harinya ada yang mengatakan 7 on, ada yang mengatakan 1,4 kilogram. Ya, pilih aja mau yang mana kali sebanyak hari yang ditinggalkan. Oke. Bolehkah ahli waris menjual rumah? Kalau mereka sepakat nggak masalah dijual, nggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak untuk menyantuni anak yatim? Boleh ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya mau bakar baju kerudung karena pembelian selingkuhan suami saya. Ya, tidak usah dibakar ya. Kalau mbak udah ikhlaskan suami sama dia, saran saya tidak usah dibakar. Pakai aja ya. Tapi kalau nggak mau dipakai, kasih orang ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, iya. Kalau mau kurban tapi harus akikah dulu nggak? Enggak. Kurban dan akikah dua bab yang berbeda. Boleh aja teman-teman berkurban walaupun teman-teman belum akikah ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau kita jual kebun sawit
laku terjual, apakah kita keluarkan zakatnya? Kalau penjualannya itu mendam, diubah dalam bentuk tabungan, lalu diam selama 1 tahun, keluarkan zakatnya. Ya, kalau dia langsung jual, langsung beli mobil, ya tidak wajib zakat. Ya, oke, paham ya teman-teman ya. Misalnya nih aku jual sawit 200 juta, maka 200 juta itu aku simpan di tabungan jadi 200 juta, maka tahun depannya aku zakatkan 5 juta, kayak gitu. Dia dalam bentuk tabungan, nisabnya udah cukup di atas 85 gram emas, dan kemudian dia udah kezakatkan 2,5%. Kalau emasnya harganya 2 juta, 1 gram berarti 85 gramnya lebih kurang 170 juta. Itu udah kena zakat tabungan ya. Ustazah, apa hukumnya foto selfie di sosmed? Izin. Foto itu ulama banyak yang membolehkan selagi tidak melanggar syariat, artinya selagi dia menutup auratnya. Tapi ada sedikit yang mengharamkan. Jadi kalau mau foto silahkan, tapi jangan terlalu kebanyakan. Semua nak dipoto. Anak masuk sumur, foto dulu nak, foto dulu nak. Iya kan? Nah, jadi hati-hati ya, pelan-pelan aja, dikurangi. Atau foto tapi ada kalimat-kalimat baik yang mengandung muatan edukasi, itu jauh lebih bagus ya. Ustazah, haji dulu atau umroh dulu kalau keuangan terbatas? Bebas aja. Rasulullah itu umroh dulu baru haji kok. Oke. Saja, oke. Kalau kita akikah, apakah daging akikah bisa dimakan? Daging akikah bisa. Yang penting status akikahnya bukan nazar ya. Ustazah, jadi gimana kalau masa SMP tuh banyak orang yang tinggal puasa Zah? Kan baru tahu ilmunya. Kalau dia ingat bisa dia ganti, kalau enggak dia segera bertaubat dan tidak melakukannya lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, aman saja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa kita insyaallah. Semua dosa itu Allah ampunkan kecuali dosa syirik ya. Ustazah, oke. Bolehkah kita pakai parfum? Pergi ke parfum non alkohol ya, jangan lagi bertahan di parfum beralkohol ya. Kalau non alkohol, aku bahkan rekomendasikan parfum non alkohol ya. Ustazah, kita punya hutang, apakah kita boleh sedekah subuh? Kalau kita punya hutang, apakah kita boleh sedekah subuh? Tergantung. Kalau hutangnya ratusan juta, kemudian udah jatuh temponya masih 15 tahun lagi, bukan nggak boleh teman-teman sedekah subuh cuma 2.000 doang, boleh. Justru itu bisa memancing rezekinya ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana cara sholat duduk yang benar? Kaki bapakku suka bengkak, nggak kuat berdiri lama. Kalau bapaknya masih bisa menekukkan kakinya, kalau masih bisa dia tekukkan kakinya, dia boleh sholat di kursi. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi kalau dia tidak bisa menekukkan kakinya, biasanya dia nggak bisa di kursi. Dia harus selonjor. Nah kalau dia selonjor sama aja, bahkan dia boleh nyandar gitu ya. Yang penting rukuknya kayak gini, sujudnya kayak gini. Izin mohon maaf, nanti kalau bapaknya atau mbaknya ada rezeki, belikan bapaknya madu rambutan. Sudah banyak banget teman-teman kita yang terbantu dengan madu rambutan itu. Kayak pengapuran, saraf kejepit, gak bisa sholat berdiri, bahkan gak bisa pipis dalam keadaan duduk, dibeli untuk bapaknya ya. Semoga Allah mudahkan ya. Nanti aku spill madunya, beli aja, harganya murah kok ya, dan bisa untuk kesembuhan orang tuanya mbak ya. Ustazah, iya, apakah hukum suami tidur pisah ranjang dengan alasan biar tidak terganggu kalau waktu mainan HP? Intinya adalah kalau dia pisah ranjang, dua-duanya harus ridho. Ya, nah jadi dua-duanya harus ridho. Kalau seandainya keduanya tidak ridho, salah satunya berdosa. Suaminya nggak ridho, istri berdosa. Istri nggak ridho, suami berdosa. Paham ya teman-teman ya? Iya benar, madunya luar biasa. Suamiku asam urat sembuh Zah tuh, Masya Allah ya kan? Nah dibeli madunya teman-teman, COD aja. Nanti teman-teman bisa dikirim sore nanti langsung ya. Oke, kalau kasih yang saya sendiri yang lutut silahkan nanti dibeli madunya. Nih sembuh.